Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian akhir semester Quality Control untuk tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini terdapat 4 soal dengan pertanyaan masing-masing pada sheet yang tersedia pada Excel sebagai ini. Nah, pertama yaitu untuk soal pertama, diketahui konsumen produk tertentu tidak akan melebihi dari 10% lot yang dikirimkan kepadanya oleh produsen jika lot tersebut memiliki proporsi cacat sebesar 8% atau lebih tinggi. Konsumen juga menghendaki produsen memproduksi produk dengan proporsi cacat sebesar 1% atau lebih rendah. Jika produsen melakukan hal tersebut, konsumen akan menerima paling tidak 95% dari semua lot yang dikirimkan kepadanya. Nah, pertanyaannya itu pertama, tentukan double sampling plan untuk atribut yang akan meminimasi rata-rata biaya inspeksi. Dimana itu dalam kasusnya itu complete inspection untuk studi di atas dengan syarat N2 sama dengan 2N1. Nah, untuk menjawabnya, kita cari dulu apa yang informasi yang dapat diraih. Yaitu pertama, konsumen produk tentu tidak akan menerima lebih dari 10% lot yang dikirimkan. Artinya itu nilai kepercayaan konsumen atau dalam statistiknya kita sebut dengan beta, yaitu sebesar 10%. Lalu yang kedua, yaitu diketahui akan menerima paling tidak 95% dari lot yang dikirimkan. Artinya itu adalah kepercayaan atau 1 kurang alfa, yaitu 95%. Artinya alfanya bernilai 5%. Lalu dia tidak menginginkan porsi cacat 8% atau lebih. Dimana itu kita anggap sebagai peluang ditolaknya dari konsumen sebesar 8% atau P2. Sementara untuk yang produsen dia menghendaki proporsi cacatnya itu 1% atau lebih rendah, atau batas bawahnya itu yaitu sebesar P1 1%. Nah, untuk double sampling plan, kita dapat mencari nilai jumlah diterima untuk sampling plan 1 sama plan 2 dengan cara mengetahui nilai R plus. R plus itu adalah perbandingan antara P2 dengan P1 atau proporsi dari konsumen dengan proporsi produsen. Itu sebesar 0,8 dibagi 0,01. Sehingga didapatkan R plusnya 8. Nah, setelah kita mendapatkan nilai R plusnya 8, kita cari di dalam tabel. Nah, dilihat pada tabel yang di sebelah kanan ini, yaitu dimana diketahui untuk tabel ini dengan spesifik P1 dan P2 dengan N2 sama dengan 2N1. Karena kasus ini N2 sama dengan 2N1, maka bisa kita gunakan tabel ini. Dengan alfa 0,05 sesuai, yaitu 5%, dan betanya itu 0,10 atau 10%. Nah, karena untuk parameter yang sudah sama, kita bisa mencari dengan mencari R plus yang mendekati. Nilai R plus kita yaitu sebesar 8, maka bisa kita cari yang mendekati nilai R plusnya 8, yaitu antara 8,07 atau 6,48. Karena lebih mendekati yang kedua, yaitu 8,07, berarti plan kita nomor 2. Nah, untuk plan nomor 2 ini bisa didapatkan acceptable yaitu C1 0 dan C2-nya 2. Nah, untuk C1 artinya jika dia tidak ditemukan cacat atau 0, maka dia akan diterima. Jika untuk yang C2 itu jumlah cacat yang diterima itu maksimal 2. Jika dilebih maka itu akan ditolak. Lalu selanjutnya itu kita akan melakukan uji menentukan jumlah sampel yang akan diuji. Itu diketahukan dengan mendekati penggunaan nilai value P1N1. Dimana kita untuk mencari nilai P-nya itu berdasarkan dari tingkat kepercayaan yaitu 95%. Itu kita gunakan P 0,95. Nah, untuk kasus ini karena kita memiliki sampel 2, maka kita gunakan nilai 0,3. Nah, oke. Nah, setelah dapat P1N1-nya, kita bisa mencari nilai N1 dengan membaginya dengan nilai P1, yaitu P1N1 dibagi P1, 0,3 dibagi dengan 0,01. Nah, sehingga didapatkan jumlah N1-nya sebesar 30. Setelah kita mengetahui nilai N1, kita dapat mengetahui bahwa N2 sama dengan 2N1. Maka N2, 2 kali N1, 2 kali 30 yaitu 60. Maka hasil yang diketahui untuk double sampling plan yang akan diterapkan yaitu nilai acceptable untuk sampel 1, 0, yang dengan jumlah sampelnya 30. Sementara acceptable yang kedua 2 dengan nilai
sampelnya itu 60. Itu untuk yang pertanyaan A. Lalu lanjut kita pertanyaan kedua, yaitu jelaskan prosedur sampelnya. Nah, berdasarkan teori dari quality control itu ada beberapa tahapan. Yaitu yang pertama, dari yang kita jawab tadi, yaitu pertama kita harus ketahui nilai alfa, beta, P1 dan P2. Karena ini akan memudahkan kita untuk mencari nilai parameternya dengan menggunakan bantuan tabel. Lalu jika kita ingin cari C1, C2, N1, N2 seperti pada soal tadi, dengan ada dua ketentuan, yaitu N2 sama dengan 1 atau N2 sama dengan 2N1. Nah, pada kasus kita N2 sama dengan 2N1, maka kita lihat tabel yang di atas tadi. Nah, terus untuk persiapannya itu, pertama kita cari dulu rasio atau R dengan P2 dibagi P1, atau kita disebut di tabel ini R plus. Oke, setelah itu kita gunakan R plus kolom untuk mencari two plan number yang paling mendekati rasionya. Seperti yang tadi kita dapat plan nomor 2 dengan rasio 8,07 mendekati dengan 8. Yang ketiga yaitu temukan C1 dan C2 untuk plan number. Yang seperti kita lihat tadi yaitu 0 dan 2. Terus setelah kita dapat cari sampel size untuk setiap masing-masing menggunakan N1P1 dan N1P2 seperti yang kita lakukan sebelumnya. Lalu cari adjusted value dari alpha dan beta untuk setiap masing-masing. Ini nih menyesuaikan dari soal karena kita sudah diketahui maka tidak akan di adjust. Lalu kita memilih plannya, itu plan nomor 2 tadi. Baik, itu untuk pertanyaan nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Untuk nomor 2, produsen tertentu memiliki kebijakan inspeksi sebagai berikut. Dari lot ukuran 400 diambil dengan sampel ukuran tertentu, akan diperiksa produk cacat dan diganti dengan produk yang baik jika ditemukan cacat. Jika produk cacat ini ditemukan kurang lebih atau sama dengan angka kritis, maka lotnya diterima. Jika tidak, maka lot ditolak dan dicek 100% terhadap produk yang tersisa. Nah, yang cacat akan diganti dan yang tidak cacat maka akan dikirimkan kembali ke konsumen. Nah, untuk produsen ini menetapkan maksimum proporsi cacat itu sebesar 2%. Jika lebih, maka dia akan melakukan inspeksi 100%. Nah, tentukan ukuran sampel dan angka kritis yang digunakan untuk menjadikan biaya minimum. Nah, kita pada kali ini kita akan menggunakan bantuan tabel ISO STD MILD, yaitu tabel ini, dimana kita diketahui ukuran lotnya itu 400 dengan proporsi 2%. Nah, untuk inspeksi pada tabel ini kanan terdapat beberapa, yaitu spesial inspeksi dan general inspeksi. Spesial inspeksi itu untuk inspeksi dengan jumlah sampel yang khusus dan memiliki risiko yang tinggi. Sementara untuk general inspeksi itu adalah yang umum. Level 1, level 2, level 3 itu meningkatkan tingkat kepercayaan. Nah, biar normal ya biasanya digunakan untuk inspeksi level 2. Dimana untuk jumlah sampel 400, jumlah lot 400 dengan level inspeksi 2, maka kita lihat kode yang diketahui di sini. Untuk 400 itu berada di antara 2851 dan 500, maka kita akan telusuri dengan inspeksi level 2 yaitu H. Didapatkan nilai H, maka kode inspeksinya H, baru kita dapat ngecek jumlah sampel dengan kode tersebut. Yaitu kita gunakan nih tabel ambil STD 105E untuk normal inspeksi. Dimana kita dapat tadi kodenya itu H, yaitu jumlah sampelnya 50. Oke, maka pertama itu jumlah sampel kita ketahui 50. Nah, untuk proporsi kita dapat 2%, maka kita konversikan menjadi EQL yaitu sebanyak 0,02. 0,02 yaitu terdapat antara 0,025 dan 0,15. Maka kita lihat dari kode H, karena ini panahnya menuju ke arah bawah, artinya jika nilainya berada di situ, maka dia akan disamakan dengan yang di bawah ini. Yaitu didapatkan yaitu 0 acceptable dan reject yaitu 1. Oke, artinya lot akan diterima jika cacatnya 0 atau tidak ada cacat, sementara rejectnya jika ditemukan 1 maka lotnya akan di reject. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Oke, baik, lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini diketahui konsumen ingin membangun sinyal sampling plan
dengan ISO 2859 ANSI 21,4 mil STD 105E atau yang gunakan sebelumnya, dengan ukuran lot diterima itu 5000, dengan ingin sampai risiko paling rendah, dengan ukuran sampel lebih besar, dengan rata-rata proses produsen pada masa lalu adalah 10%. Yang pertama A, tentukan ukuran sampel, acceptance number, rejection number pada normal inspection. Seperti cara yang pertama, kita tentukan dulu kode penggunaannya. Karena nilai N-nya 5000, kita cari pada tabel tadi, yaitu pada 3200 sampai 10000 dengan general inspection level 2. Itu didapatkan kode L. Setelah kita dapatkan kode L, kita lihat pada tabel normal inspection lagi. Untuk L itu sampelnya 200. Nah, proporsinya itu diketahui 10%, artinya 0,1. Kita lihat terusin ke L. Nih, L. Karena panahnya menuju ke atas, maka kita lihat ke atas, itu 0 dan 1. Acceptance-nya 0, reject-nya 1. Itu untuk yang pertanyaan nomor A. Untuk pertanyaan ke B, kondisi apa yang menyebabkan konsumen harus berpindah ke Type 9 inspection dan berapa peluangnya? Nah, untuk Type 9 inspection ini itu merupakan inspeksi secara ketat atau dalam bahasa Indonesianya secara detail gitu. Itu artinya jika ditemukan beberapa persyaratan pada normal inspection, maka akan dilakukan Type 9 inspection. Karena syaratnya itu ada aturannya, dimana pertama kita mulai dengan normal. Nah, untuk Type 9 inspection ini itu jika 2 dari 5 consecutive lot atau lot yang berurutan itu ditolak. Misalnya terdapat 5 lot, yaitu diterima, ditolak, ditolak. Yaitu artinya seperti contoh ini, misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya lot pertama itu di accept. Nah, kode C, yang kedua ditolak, yang ketiga diterima, 4 diterima, 5 ditolak. Nah, jika dalam 5 lot berurutan itu ada 2 yang ditolak atau reject, maka akan dilakukan Type 9 inspection. Nah, itu syaratnya. Dan untuk peluangnya yaitu, nah, dengan kita mengetahui jumlah accept-nya 0, jumlah reject-nya 1, artinya dalam artian ini kita menggunakan kombinasi yaitu C5 C52 kombinasi 5 sampel atau ukuran lotnya itu dengan 2 dikali peluang diterimanya berapa, yaitu antara 0 per 50, yaitu 1 per 50 pangkat jumlah yang bakal diterima yaitu sebanyak 3 dikali peluang ditolaknya berapa, jika dia bernilai 1 atau lebih, berarti sisanya 49 per 50 pangkat 2. Oke, itu didapatkan nilainya yaitu sebesar kombinasi 52 itu 10, 1 per 50 pangkat 3, yaitu 1 per 50 pangkat 3 ini sama dengan 49 per 50 pangkat 2. Oke, jangan lupa nah, kita kalikan. Oke, didapatkan nilainya itu kita jadikan persentase aja 0,0077%. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk yang nomor B. Lanjut ke soal nomor 4. Yaitu diberikan tugas merancang sistem pengendalian kualitas masa kopi dalam kaleng, di mana spesifikasi bawahnya 16, atasnya 16,25,
dan tidak diizinkan 0,5%. Kalian copy di bawah batas bawah. Kalau di batas atas, di atasnya itu 1%. Variabilitas tidak diketahui dengan ukuran lot 200. General inspection level 1. Nah, di sini dikhususkan itu level 1. Diberikan 2 sampel, yang satu itu 5, yang kedua 10, dengan rata-ratanya sama 16,052, standar deviasinya sama 0,036. Sampel mana yang harus dipilih? Untuk pertama kita harus melihat pada tabel, yaitu N200, artinya berada antara 151 ke 280. Dengan level inspeksi 1, maka dapatkan kodenya 200, 151, 280, ini dengan level 1 yaitu E. Untuk kode E kita lihat pada normal inspection. Nah, ini untuk normal. E itu jumlah sampelnya 13. Artinya yang mendekati dari 2 sampel yang diberikan 5 sama 10, tidak ada yang melebihi batas sampel yang diizinkan. Maka yang digunakan lebih cocok itu ada sampel 2 yang paling mendekati dengan 13. Nah, berarti kita akan menggunakan sampel 2. Lalu yang pertanyaan B, berapa estimasi persentase kopi yang di luar batas spesifikasi? Nah, spesifikasinya itu ada 2, yaitu atas sama bawah. Maka kita akan menghitung peluang ya untuk masing-masing, lalu kita jumlahkan. Dimana diketahui N-nya itu kita pakai sampai yang kedua 10, nilai rata-ratanya 16,052, nilai standar deviasi 0,036, batas atas 16,25, batas bawah 16, dengan batas persentase diterima atas itu 1%, dengan yang bawah 0,5%. Pertama kita cari nilai Z, yaitu menggunakan tabel nilai tabel normal, yaitu yang untuk batas atas itu rumusnya batas atasnya itu ini batas bawah dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi, itu 16 kurang 16,052 bagi 0,036. Apakah nilai Z LSL nya min 1,44. Sementara yang USL sama dengan mengganti LSL dengan USL, yaitu 16,25 kurang 16,066 bagi 0,036, didapatkan yaitu nilainya 5,5. Setelah kita dapatkan nilai Z, kita akan mencari nilai persentasenya dengan menggunakan tabel normal, yaitu ini bisa mengkonveri atau walpole. Nah, untuk peluang yang di luar batas lower atau yang bawah LSL, yaitu PZ kecil dari min 1,44. Z kecil dari 1,44 yaitu ini min 1,4 0,4. Jadi 1,44 tuh di sini yaitu 0,0749. Sementara untuk di luar LSL, USL, PZ besar dari 5,5 atau melebihi ampere ya. Nah, itu tuh sama dengan PZ 1 kurang PZ 0, kecil dari 5,5. Nah, karena maksimalnya itu 3,4 itu sudah mendekati nilai ini 0,998, artinya 5,5 itu udah mendekati 1, artinya 1 kurang 1 0, yaitu didapatkan peluang USL-nya 0. Maka untuk peluang keseluruhan di luar batas, yaitu USL ditambah LSL, 0,0749 tambah 0 yaitu 0,0749 atau 7,49%. Nah, itu untuk yang B. Sementara yang C, apakah lot diterima ditolak? Nah, kita memiliki dua persyaratan, yaitu persyaratan spesifikasi atas atau bawah. Untuk yang atas, yaitu Z-nya itu tidak boleh melebihi 1%. Sementara Z yang kita terima yaitu 0. Maka diketahui lot itu bisa diterima untuk kasus ini. Namun kita juga harus mengecek batas bawah. Batas bawah yang diterima itu 0,5%. Sementara yang kita terima yaitu 0,0749. Atau tadi kita dapat 7,49%. Karena melebihi batas 0,5%, artinya lot ditolak. Dan karena itu, walaupun USL-nya tidak melebihi batas 1%, tapi lot tetap ditolak karena batas bawahnya telah melebihi spesifikasi. Baik, itu saja untuk penjelasan soal kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.